Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kalian sudah naik. Alhamdulillah kalian naik ke kelas 11. Kalian ketemu lagi dengan Bapak di kelas 11 khusus untuk siswa di kompetensi keahlian akuntansi dan BDP ya. Jadi kelas 11 ini ketemu lagi sama Bapak. Jadi seperti kelas 10 sistem pembelajaran Bapak sama ya. Cuma sekarang kalian harus mendengarkan materinya di YouTube channel ya, channel Bapak. Nah, linknya kan sudah ada di Smart Learning ya. Dan untuk upload tugasnya tetap melalui Smart Learning. Yang lupa nih Smart Learningnya ya, bagi yang lupa. Contoh ini misalkan kelas 11 berapa ini? Contoh kelas 11 mana aja ya. Pertimbangkan contoh. 11 BDP 3 misalkan. Nah, ini. 11 BDP 3 di sini nanti ada namanya, ada tugas rata-rata nilai tes berapa, rata-rata nilai tugas berapa. Nah, ini berapa. Jadi ada tes di sini adalah untuk tes formatif ya. Per bab. Beda dengan UTS, UAS itu beda lagi, bukan di sini. Remed bukan di sini. Kalau remed, UAS, UTS itu bukan di sini, tapi di blog Bapak seperti biasa. Tugas, ini nilai tugas ini adalah tugas LKPD ya, yang kalian upload di Smart Learning. Jadi jangan lupa di Smart Learning ini alamatnya ya. Kalau kalian di HP atau di komputer. Kalau di HP, brosurnya kalian ganti modenya ke mode desktop biar tampilannya lebih sama seperti di komputer ya, biar enak. Jangan lupa nanti upload LKPD-nya dalam bentuk PDF, jangan dalam bentuk Word. Ya, petunjuknya sudah ada. Ya, di Smart Learning di LKPD petunjuknya sudah ada, tinggal kalian ikuti. Seperti tahun kemarin kalau Word nilainya ya kecil lah ya, kalau PDF bagus. Tapi gimana isinya juga ya. Jangan asal copy paste gitu ya. Oke. Untuk kelas 11 kita lanjutkan materinya. Untuk kelas 11 ini untuk bab pertamanya yaitu mengenai hak asasi manusia. Jangan lupa kalian harus subscribe channel Bapak ini ya. Ini wajib bagi kalian yang siswanya di bawah siswa yang pelajaran PPK-nya sama Bapak, ini wajib karena ini kata kurikulum katanya siswa harus subscribe channel gurunya. Karena kalau nggak subscribe berarti tidak niat ya. Kalau ingin mengikuti terus materi PPKN ini ya berarti harus subscribe dan like. Kalau dislike ya udah berarti ada apakah di sana? Itu kan ya, jangan lupa subscribe ya. Oke, kalau subscribe kan kalian bisa info terbaru, bisa tahu ya. Dan jangan lupa kita mulai pembelajaran ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kenikmatan sehat, kenikmatan batin yang senang kepada kita ya. Jangan sampai kita diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, apalagi di akhirat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dan kalian juga harus bersyukur terus. Jangan lupa bersyukur itu dengan cara bagaimana? Mengikuti perintahnya, tidak melaksanakan larangannya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada kata-kata bijak dari Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Karena kita bicara hak asasi manusia, makanya Bapak ini sesuaikan. Merendahkan orang lain tidak membuat kita luhur, malah justru menistakan diri kita. Ini kata Gusmus. Jadi janganlah kita merendahkan orang lain. Karena dengan merendahkan orang lain tidak serta-merta ya. Tidak serta-merta membuat kita menjadi luhur dari orang lain yang kita rendahkan. Karena menurut Allah yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang
Tuh, oke? Ngerti ya? Tidak boleh, karena ini bicara HAM nih. Tidak boleh merendahkan. Lalu sebelum mulai, silakan kalian simak video ini. Ya, sebelum mulai kita simak mana videonya nih. Bentar, jadi kesini nih. Oh, di sini ya. Ya, perhatikan, dengarkan dengan baik-baik. Dia motivasi kalian tinggi lagi untuk belajar. Mungkin teman-teman pernah merasa jenuh, malas untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sepatu yang menurut teman-teman itu kurang keren. Atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam menimba ilmu. Ketika kamu malas karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak, bahkan hancur, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan seutas kawat dan harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan menimba ilmu. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Sedangkan kita, akses menuju sekolah sangatlah mudah dan bahkan bisa dibilang nyaman. Kadang, sebagian dari kita juga diantar jemput oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih enggan dan malas-malasan untuk pergi ke sekolah? Saat engkau malas karena tidak ada kendaraan, lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok. Para murid harus melalui jalan yang begitu berbahaya untuk bisa sampai di sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga pipa besi yang panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan dunia di bawah mereka, termasuk sekolah mereka. Saat engkau malas berangkat karena uang saku yang sedikit, lihatlah adik-adik kita yang ada di Kepulauan Nias. Dia harus berhenti sekolah saat kelas 4 SD karena ayahnya jatuh sakit. Ayahnya lumpuh dan tidak mampu bekerja kembali. Di usia di mana dia seharusnya duduk di meja sekolah, ia harus berjuang untuk menyambung hidupnya. Dia harus merasakan kerasnya hidup. Terkadang jari-jari kecilnya terkena palu bahkan berdarah. Di dalam hatinya, dia masih memiliki keinginan untuk bisa kembali ke meja sekolah. Saat engkau malas karena sepatumu kurang keren atau sepatumu rusak, lihatlah video ini. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang serba kekurangan. Untuk bisa tetap bersekolah, mereka harus bergantian menggunakan sepatu. Sahabatku yang berbahagia, mulai sekarang, jangan sampai rasa malas, minder, dan lain sebagainya menjadi penghalang bagi kita untuk menimba ilmu. Sejauh apapun jarak yang harus kita tempuh, jangan pernah menyerah karenanya. Teruslah berusaha dan teruslah berupaya. Stop malas, stop mengeluh. Engkaulah generasi terbaik bangsa ini. Baiklah sahabatku, jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe. Klik juga lonceng untuk berlangganan video kami. Ada kritik dan saran, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, ya itu video motivasi, mudah-mudahan membuat kita lebih termotivasi untuk belajar. Ya, jangan karena pandemi corona ini kalian jadi malas. Karena di rumah terus jadi malas. Justru di rumah bisa lebih banyak waktu untuk belajar ya, tidak capek. Bisa lewat internet, bisa lewat buku-buku, tapi jangan baca buku novel ya, apalagi asmara-asmara. Jangan baca buku yang bermanfaat, apalagi lebih bagus yang berhubungan dengan pendidikan atau materi pelajaran. Oke, semangat ya belajar lagi, walaupun secara online. Mudah-mudahan kalau corona sudah pergi, kita bisa
pembelajaran tatap muka lagi. Oke, untuk peta materi pada bab 1 di kelas 11 ini, bab pertama yaitu kita ada 4 pembahasan, konsep hak, lalu substansi hak, kasus pelanggaran, dan upaya penegakan HAM. Kita bicara yang pertama dulu, yang A, konsep hak, kewajiban, hak asasi manusia. Apa itu makna hak asasi manusia? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, ini undang-undang ya, Undang-Undang Republik Indonesia, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini di dalam undang-undang udah jelas. Jadi harus dijunjung tinggi, dihormati. Karena hak asasi manusia ini hak yang diperoleh sejak lahir. Dari siapa? Oleh Allah sudah diberikan, ya. Siapa Allah ini? Sang Pencipta yang menciptakan kita. Lalu menurut Jan Matterson, anggota Komisi APBB, HAM sebagai atau hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Gitu ya. Hakikat hak. Hakikat hak asasi manusia ada 4, yaitu hak hakiki. Semua manusia sudah mempunyai hak asasi sejak lahir. Yang kedua, universal. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, gender, atau suku bangsa, atau apapun. Universal, umum. Tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak sipil, hak politik, hak ekonomi. Ini tidak dapat dibagi-bagi. Tidak dapat dicabut, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain, tidak boleh. Dan tidak dapat maksudnya ya, tidak bisa. Kalau hak. Jadi hak asasi manusia ini diberikan sejak lahir dan universal, tidak mengenal suku, bangsa, status, kaya, raya, sukunya mau Jawa, Sunda, Cina, Barat ya, Arab. Nah, ini tidak memandang itu. Karena Allah menciptakan manusia itu semuanya sama. Kita sejak lahir ini semuanya fitrah, bersih. Nanti yang menentukan kita menjadi apanya itu orang tua. Apakah kalau orang tuanya Kristen jadi Kristen, ya kan? Kalau orang tuanya Islam, ikut agama orang tua jadi Islam. Nah, itu kalau menurut agama. Yaitu ada hadisnya juga kan? Jadi semua orang itu, semua manusia itu waktu dilahirkan itu fitrah bersih. Tidak ada dosa semuanya juga. Mempunyai hak yang sama. Hak dicintai, mencintai, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak hidup ya. Jadi kalau yang aborsi yang sudah berapa bulan kehamilan itu kan ada tuntutannya ya, tidak boleh. Nah, ini hak asasi. Mau kaya, mau miskin, ketika lahir mah sama, tidak pakai baju ya. Nah, ketika udah lahir baru kelihatan itu anak orang kaya, itu anak orang miskin. Nah, itu hak asasi manusia. Tidak boleh begitu katanya. Tujuan dan fungsi HAM. Tujuannya melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Jadi tidak boleh ya sewenang-wenang, menyakiti orang lain, apalagi membunuh, mengembangkan rasa saling menghargai antara manusia. Nah, kita harus saling menghargai karena kita itu sama manusia. Kita bukan Tuhan. Jadi harus sama menghargai karena kita sesama manusia. Makhluk Allah, abdi Allah.
ya. Lalu tujuannya mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Apa maksudnya? Seperti gini kasusnya. Kita lagi sakit gigi di rumah kita. Tetangga kita lagi memutar musik dangdut atau rock ya, tapi keras-keras. Nah, walaupun dia tidak tahu itu tetangganya sakit gigi, tetap dia tidak boleh melanggar hak orang lain. Apa? Telinganya tenang gitu mendengarkan yang dia suka atau di rumahnya. Tidak boleh mendengarkan musik yang dari luar itu sampai mengganggu aktivitasnya. Apalagi yang sakit gigi ya, pasti itu sangat tersiksa. Yaitu tujuannya, fungsinya membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat, punya hak hidup, hak pendidikan, hak yang lainnya, memperluas kepentingan. Itu tujuan dan fungsi hak asasi manusia. Ya, jadi nggak boleh kita menghilangkan nyawa orang lain, apalagi nyawa diri sendiri, bunuh diri nggak boleh. Dosa ya, dalam agama juga bunuh diri dosa, apalagi membunuh orang lain. Itu dosa. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Nah, ini nggak ada, makanya ada hak asasi manusia ini. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup sengsara. Ya pastilah. Cuma tergantung kita bagaimana menyikapinya. Prinsip HAM ini ada menurut Rona K.M. Smith, ada kesetaraan, equality, ada non-discrimination, tidak boleh diskriminasi ya, berdasarkan sara, prinsip kewajiban positif setiap negara. Lalu Manfred Nowak, universal, interdependence, interrelated, saling terkait ya. Makna kewajiban hak asasi manusia. Ini ada dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 99. Ini hasil amandemen ya, undang-undang ini. Undang-undang ini lahir setelah reformasi tentang hak asasi manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi ini kita wajib melaksanakan hak asasi manusia. Nah, ini gambar di sini, kenapa ada gambar ini? Ini saling menghargai hak asasi manusia. Jadi tolong menolong untuk menjaga kebersihan lingkungan, saling membantu ya, atau bergotong royong. Nah, ini hidup berdampingan, saling menghargai, ini hak asasi manusia. Mau cewek, mau cowok, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau kecil, nah itu punya hak asasi manusia. Oke, itu mengenai hak asasi manusia, konsepnya ya, hak alamiah sejak lahir sudah ada. Kita lanjutkan ke bab berikutnya, subbab bagian B, substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, di sini HAM menurut Pancasila. Jadi di dalam Pancasila juga, Pancasila itu dasar negara. Nah, di dalam dasar negara Pancasila, 5 dasar Pancasila ada nilai HAM-nya. Sila pertama itu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajibannya untuk menghormati perbedaan agama. Ini nilai haknya, HAM-nya ya. Kita tidak boleh memaksakan. Kalau orang lain tidak mau masuk Islam, jangan dipaksakan. Karena itu masalah hidayah. Masalah hidayah itu datangnya bukan dari orang, tapi hanya dari Allah. Allah lah yang yang bisa memberikan hidayah kepada manusia ini, apakah dia mau sadar, mau baik, atau mau masuk Islam, itu urusan Allah. Kita nggak boleh jadi marah, nggak boleh jadi membenci orang lain karena tidak mau masuk Islam. Nah, jangan. Contohnya aja Contohnya paman Nabi ya, paman Nabi Muhammad SAW, pamannya Abu Lahab, Abu Jahal itu kan tidak mau masuk Islam walaupun Nabi sudah
terus memberikan dakwahnya, tapi karena urusan hidayah, petunjuk dari Allah itu sangat urusan hak Allah, jadi kita tidak bisa seorang nabi pun berdoa begitu, tapi tetap Allah kalau tidak mengizinkan orang itu mendapat hidayah tidak akan dapat. Jadi kita harus menjamin hak orang tersebut. Kalau memang tidak mau masuk Islam ya jangan dipaksa. Yang penting jangan mengganggu kita gitu ya. Dan kita nggak boleh mengganggu orang lain lagi beribadah. Seperti apa? Meneror atau membom gereja, nggak boleh ya. Lalu sila kedua apa? Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Nah ini hak warga negara. Kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum di negara ini. Mau miskin, mau kaya. Walaupun dalam prakteknya ya ada sedikit penyimpangan karena oknum-oknum ya yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau dalam undang-undang, dalam teks teorinya itu udah bagus, sudah benar, tapi dalam pelaksanaan biasanya ada oknum-oknum ya. Maklum kan manusia itu bukan malaikat. Tapi ada yang setannya juga. Nah, itu. Jadi ada oknum-oknum yang seperti tadi menempatkan hukum berdasarkan keinginan dia, atau menghukum atau mengadili berdasarkan manusianya, bukan berdasarkan undang-undangnya atau aturannya. Sila ketiga, semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban. Ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa manusia harus bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Ini harus bergaul, tapi bersaudara ya, bukan bergaul intim tanpa bersaudara. Bergaul dalam persaudaraan. Sila keempat, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intervensi. Jadi dalam bermusyawarah harus mufakat tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intervensi. Tapi sekarang musyawarah mufakat itu susah. Jalan terakhirnya yaitu polling ya, pengambilan suara individu. Sila kelima, pengakuan hak milik individu dan dilindungi pemanfaatan oleh negara. Nah ini makanya kita kalau punya tanah harus sertifikat tanah, biar hak kita punya tanah ini dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Kalau tidak punya sertifikat tanah, itu bingung kalau diambil orang lain, kita nggak punya bukti bahwa itu milik kita. Jadi kita harus punya hak milik kita itu harus punya bukti otentik ya dari negara. Ini HAM dalam Pancasila. Berikutnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjamin hak asasi manusia ada Undang-Undang Dasar ya, pasal 28A sampai 28J, ketetapan MPR tentang HAM. Lalu dalam undang-undang banyak ini undang-undangnya ya. Tahun 98 tentang konvensi menentang penyiksaan. Undang-Undang nomor 39 tentang HAM. Undang-Undang nomor 26 tentang pengadilan HAM. Nah, ada pengadilannya sekarang ya, sudah dibentuk. HAM-nya ditegakkan, pengadilannya harus ada. Lalu Kovenant Internasional tentang hak sipil dan politik. Lalu bagian D, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia. Itu peraturan perundangannya banyak nih. Keputusan presiden, pembentukan komisi HAM. Nah, dibentuk komisi HAM-nya. Lalu pengadilan HAM dibentuk, ini keputusan presiden, biar hak asasi manusia terjamin pelaksanaannya. Ini contoh-contoh praktis atau pelaksanaan sikap yang ditunjukkan dengan penegakan HAM. Ketuhanan yang Maha Esa tadi sila pertama ya, hormat menghormati antar umat beragama, kemanusiaan yang adil beradab, sila kedua. Persamaan derajat, mengakui menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menempatkan persatuan di atas segalanya. Lalu sila keempat, ini maksudnya ya salah tulis, belum diganti, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, musyawarah untuk mufakat. Sila kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain. Keadilan sosial ini yang paling susah ya. Pemerintah sampai saat ini menjamin keadilan sosial ini yang paling susah.
karena Indonesia ini sangat plural, lalu daerahnya sangat berbeda-beda geografisnya. Nah, kesimpulannya tadi ada konsep HAM, ada makna HAM, dan pelaksanaan HAM Pancasila ya. Yang pasti nanti kalian baca-baca lagi materinya. Untuk materinya sudah Bapak upload di Smart Learning ya. Materinya sudah diupload dalam bentuk PDF, silakan dibaca. Ya, untuk HAM ini tadi merupakan hak hakiki universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi-bagi. Mana HAM bagi kita semua ya harus menghormati semua orang, tidak pandang bulunya apapun harus dihormati. Lalu hak kita berdasarkan Pancasila HAM ya, ada di sana. Sila pertama apa tadi yang barusan Bapak katakan? Menghormati antar umat beragama. Yang kedua apa? Kemanusiaan, menghormati manusia, menjunjung tinggi persatuan, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kerakyatan yang dipimpin sila keempat, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan peraturan-peraturannya kalian hafalkan ya, itu ya. Itulah untuk pertemuan kita kali ini. Ini merupakan pertemuan 1 dan 2 ya, digabung karena materinya sedikit, jadi digabung pertemuan 1, 2. Jangan lupa nanti setelah ini kalian isi LKPD pertemuan 1 dan 2, LKPD 1 dan 2. Kalau sudah, jangan lupa upload ke Smart Learning dalam bentuk PDF ya. Jadi LKPD 1, 2 1 kali presentasi dari Bapak. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah telah beres presentasi pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.